halaman 157. Baris ketiga dari bawah. Fa in sarraftaha fi ma yardahu kunta sa'iyan fi tariqil jannah wa illa kunta sa'iyan fi tariqin nari. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya al-mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya syuhada al-ulama al-musannifin al-mukhlisin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله حضرة مؤلف هذا الكتاب شيخ تاجدين ابن عبد الله السكندري رحمه الله تعالى وأدم النفع وعد علينا ولأهلنا لأولادنا ذريتنا تلامذنا ببركاته وبركات علوم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. الحضرة مشاهد قدر كلمان Nabi Yazid Abdul Razak Imam Syafi'i Hazami Kiai Haji Haji. Bismillah hadrati Al-Habib Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdul Subhanahu. Bismillah hadrati Masyayikh Muhammad bin Musandir Kiai Musambit Kiai Abdullah bin Haji Abbas Kiai Hafiz Syamsuddin Kiai Abdul Qadir Kiai Haji Manzal. Bismillah hadrati Masyayikh Muhammad dan Bahrul Masan wa Khazin Kiai Abdul Hadi Ahmad Mansur bin Abdullah Faqih rahimahumullah ta'ala wa adama nafa wa ada alaina ala ahlina ala auladina wa dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في دار آمين. فإن صرفتها فيما يرضاه كنت ساعيا في طريق الجنة وإلا كنت ساعيا في طريق النار. فهذه موازين الحكمة فزن بها أقلك كما تزن بها الأشياء المحسوسات. Bapak hadirin saudara jamaah Masjid Jami Nurul Yakin berkhusus pemandu Bapak Haji Ghazali Musannif, orang tua kita Pak Haji Abdul Malik Syahrul Siddiq, Pak Haji Alim, Haji Muhammad Yasin Mas'ud. Bapak dan saudara jamaah dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kembali masih dapat hadir untuk melaksanakan tugas kewajiban kita kepada Allah dalam rangka menaikkan salat maghrib berjamaah dirangkai dengan perintah untuk menuntut ilmu yang mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ikhlas karena Allah dan dapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara, lanjutan kajian kitab Tajul Arus, masih pembahasan bahwa anggota tubuh kita itu seperti kambing yang kita gembalakan. Allah sang pemilik anggota tubuh, mata, telinga, mulut, kemaluan, tangan, kaki. Ini
menitipkan kepada kita sebagaimana orang yang memiliki kambing menitipkan kepada kita untuk dipelihara. Kalau kita baik memeliharanya, dikembalakan di padang rumput yang hijau, yang terus makannya cukup, minumnya cukup, maka kambing itu bakal gemuk. Si pemiliknya seneng, kita dikasih bonus. Kalau ini banyak bunting nih kambing, kalau anaknya 2 sarang 1. Nah, itu begitu. Tapi kalau kita gembalainnya sembarangan di tempat yang tidak subur, seperti kita gembalakan di tempat sampah, itu kan yang di bekas itu, itu banyak sapi yang makan itu sampah. Makanya itu menurut dinas kesehatan, sapi-sapi yang digembalakan di situ itu nggak sehat, nggak boleh disembel. Boleh disembelih silakan, cuman dagingnya berbahaya, banyak logamnya. Nah, ini sama seperti kita itu menggunakan anggota tubuh kita, tangan, kaki, mata, mulut, telinga, terus kemaluan. Kalau kita gunakan untuk hal-hal yang baik, mulut untuk baca Quran, zikir, istighfar, kemudian salawat, terus menasihati orang, berarti itu digunakan dengan kebaikan. Mata, telinga, seluruhnya Allah ridho, makanya Allah Subhanahu wa taala berikan bonus tambahan. Berarti kita mensyukuri nikmat anggota tubuh kita sehat itu. La in syakartum lazidannakum, ditambahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau kita itu gunakan untuk yang maksiat, Allah jadi murka. Fa in sarraftaha fi ma yardahu kunta sa'iyan fi tariqil jannati. Fa in sarraftaha, bila kamu upayakan, bila kamu gunakan anggota tubuh tadi, fima, pada hal-hal yardahu, yang membuat Allah ridha, kunta, berarti kamu sa'iyan, sedang berjalan, fi tariqil jannati, menuju jalan surga. Nah, kalau kita gunakan, nah itu berarti kita nih lagi menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, dan bila tidak, kita gunakannya yang enggak benar, kunta sa'yan fi tariqin nari, maka kamu berarti sedang berjalan fi tariqin nari, di jalan menuju neraka. Perabotannya mestinya untuk berikan nafkah batin kepada istrinya, diselewengkan kepada selingkuhannya, naudzubillah min dzalik. Nah, terus bukannya selingkuhan tapi suka jajan, naudzubillah, tambah nemen, penyakit akan tertular penyakit kelamin, ya bisa yang tidak ada obatnya, HIV, AIDS, penurunan daya tahan tubuh. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Itu berarti kalau sudah begitu, sekaya apapun, seganteng apapun, sehebat apapun, ya jadi makhluk terkutuk. Karena sudah terkena penyakit tersebut. Nah, ujungnya kemana? Ya ke neraka. Di dunia kebelangsak, di akhirat masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Makanya benar banget Bapak dan Saudara, ulama kita tuh ngajarin, kalau istinja itu baca doa, Allahumma tahhir qalbi wa hasin farji minal fawahishi. Allahumma, ya Allah, tahhir qalbi, sucikanlah hatiku. Bukan perabotannya aja yang suci, hatinya juga suci. Wa hasin farji, baguskan farjiku, mina anil fawahishi, daripada perbuatan zina. Lagi istinja, kita minta juga perabotan kita dijaga dari perbuatan zina. Jangan sampai ngelakoni zina.
Fahazihi mawazinul hikmati. Fahazihi, maka inilah mawazinul hikmati, hikmah yang menjadi timbangan. Jadi kalam hikmah yang kita gunakan untuk menimbang, ya, sebagai barometer kekuatan iman kita. Fazin biha aklaka, maka timbanglah biha dengan kalam hikmah. Apa yang kamu timbang? Aklaka, akalmu. Timbang akal kita. Kama tazinu bil asya'al mahsusati, sebagaimana kamu menimbang biha dengan kalam hikmah al asya'a, berbagai benda al mahsusat yang bisa dilihat kasat mata. Sebagaimana apa saja kan kita kalau beli barang kita timbang, takar, agak boleh kurang, kalau bisa lebih. Nah, itu begitu juga akal kita timbang dengan kalam hikmah. Fa in aradta an ta'rifa kaifa tamuru 'ala sirati fanzur halaka fil isra'il al masajid. Fa in aradta an ta'rifa, fa in aradta, bila kamu kepingin, an ta'rifa, tahu, kaifa tamuru, bagaimana kamu bisa melewati 'ala sirati, di atas jembatan siratul mustaqim, fanzur, maka lihatlah halaka, keadaanmu, fil isra'i, di dalam bergegas, ilal masajid, menuju masjid. Jadi perjalanan siratul mustaqim itu yang 3000 tahun. 1000 tahun mendaki, 1000 tahun menurun, 1000 tahun mendatar. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pisau cukur. Itu akan mampu dilewati dengan cepat bagaimana kita dalam pergi ke masjid. Fayakunu jazaa'ul ladzi ya'til masjida qabla al-azani ayyamuru 'ala sirati kal barqil khatifi. Fayakunu, maka adalah jazaa'ul ladzi, balasan orang-orang, ya'til masjida, yang mendatangi masjid, qabla al-azani, sebelum azan, ayyamura, bahwa dia bisa melewati jembatan itu, ayyamurra, bahwa dia bisa melewati, ala sirati, di atas jembatan siratul mustaqim, kal barqil khatib, seperti petir yang menyambar, tahu langsung nyampe, seperti petir yang menyambar. Walladzi yati fi awalil waqti, walladzi, dan orang-orang yati, yang mendatangi masjid, fi awalil waqti, di awal waktu. Artinya begitu azan dia datang ke masjid, atau jadi ada yang datang di awal waktu, ada yang berangkat, ada di akhir. Tuh, kan sholat itu yang paling bagus di awal waktu. Ya, as-sholatu fi waqtiha, kewajiban kita tuh sholat di waktunya. Yang paling bagus di awal waktu. Nah, orang-orang yang datang ke masjid di awal waktu untuk melaksanakan sholat berjamaah, seperti apa dia melewati jembatan siratul mustaqim? Ka'ajawidil khayli, seperti kuda yang sangat bagus. Tajwid, jawid, kuda yang sangat bagus, yang sangat mahal, yang kuda balap itu, kuda yang buat pacuan itu miliaran harganya tuh. Anduknya aja 10 juta. Nah, anduk kita anduk kita 50.000. Anduknya kuda itu, Prabowo punya kuda di Hambalang, itu harga miliaran harganya. Anduk kudanya 10 juta harganya. Nah, kita boro-boro anduk 50.000 udah cukup. Itu kudanya itu mahal berarti. Nah, ini kuda itu kayak apa? Cepat sekali. Ya, buat perang, buat balap, luar biasa mahalnya. Nah, ini seperti kuda yang balap. Kuda balap. Wa hahuna siratul istiqamati, wa hahuna, dan di sanalah siratul istiqamati, jalan istiqamah. Tuh. Jadi acek, konsisten, terus menerus begitu.
La yashhadu bil absari, tidak bisa disaksikan dengan mata. Walakin tashhaduhul qulubu, akan tetapi tashhaduhu, hal itu bisa disaksikan oleh hati. Jadi bukan oleh mata tapi dengan hati. Bagaimana kita melangkah menuju masjid di mana saja, tempat kita kerja atau di mana saja tempat kita tinggal, itu bagaimana perilaku kita, itulah haliyah kita nanti ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153. Apa kata Allah? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Wa hadza sirati, dan inilah sirati, jalanku, mustaqiman, yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku itu. Jalan Allah, jalan yang lurus, maka kita ikuti jalan tersebut. Jalan siapa? Jalan para rasul, ulama, aulia, syuhada dan salihin. Walam yushir illa ila maujudin. Walam yushir, dan Allah tidak memberikan isyarat illa, kecuali ila maujudin, kepada yang wujud. Artinya apa tuh? Bukan jalan yang enggak jelas, itu jelas. Jalannya para nabi, ya, jalan jalan iman, jalan amal soleh, jalan ilmu. Itu dengan ilmu, dengan iman orang jadi berilmu, dengan berilmu orang menjadi baik, perilakunya menjadi baik. Tidak ada ceritanya orang tidak berilmu jadi baik, itu enggak ada. Betapa banyak kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu, malah sebaliknya kontraproduktif. Nah, itu betapa banyak. Tujuannya bagus, tapi kalau caranya enggak, ya jadi enggak bagus. Ini orang dengan beriman jadi berilmu, dengan berilmu dia jadi orang yang baik. Faman adha'at lahu tariqu yatba'uha wa man kana tariqu muzlimatan lam yashhadha. Faman adha'at lahu tariqu, faman, dan barang siapa, adha'at, yang bersinar, lahu baginya, at-tariqu, jalan, yatba'uha, maka dia akan mengikuti cahaya itu. Jadi orang yang diberikan jalan terang, maka dia akan mengikuti jalan tersebut. Jalan apa? Jalan yang lurus. Jalannya para anbiya, para rasul, para aulia, para ulama. Wa man kanat tariqu muzlimatan, wa man, dan barang siapa kanat, yang adalah tariqu, jalannya, muzlimatan, gelap. Jadi kan sering kita baca doa tuh, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma, ya Allah, nawwir qulubana, cahayailah, terangilah, quluban, hati kami, kama nawartal arda, sebagaimana engkau terangi bumi, binuri syamsika, dengan cahaya matahari engkau. Artinya matahari, bumi ini selalu dapat sinar matahari, selalu terang, kecuali ketika mendung, kecuali ketika gerhana. Jadi saat-saat tertentu saja. Nah, kita juga minta kepada Allah agar hati kita senantiasa diterangi oleh Allah, sebagaimana bumi diterangi oleh sinar matahari. Jangan sampai hati kita gelap. Sebab kalau gelap, cahaya jalan terang apapun tidak akan bisa ditembus karena enggak kelihatan. Faman kana tariqu muzlimatan lam yashhadha fayabqa mutahayyiran.
Faman kanat waman dan barang siapa kanat yang adalah toriku jalannya mudlimatan gelap, lam yashhadha maka dia tidak akan bisa menyaksikan jalan tersebut. Fayabqa mutahayyiran maka tetaplah ia mutahayyiran masih dalam keadaan kebingungan, bingung. Itu padahal sudah jelas jalannya, masih bingung. Fa in kunta qad atlaqta sam'aka wa basaraka wa lisanaka burhata min umrika faqayyidil ana ma atlaqta. Fa in kunta qad atlaqta sam'aka, fa in kunta bila kamu kunta dulu qad atlaqta sam'aka telah melepas liarkan sam'aka pendengaranmu, wa basaraka dan penglihatanmu, wa lisanaka dan lisanmu, burhatan ya dalam sesaat min umrika dari umurmu. Kalau dulu kita itu mata kita lepas liarkan, enggak ada aturan. Mulut kita, kemudian mata kita, pendengaran kita, kaki tangan kita bebas sebebasnya tanpa ada aturan. Nah sekarang bagaimana? Faqayyidil an, sekarang qayyid, ikat, tahan ma'atlaqta apa yang dulu kamu pernah lepas liarkan. Artinya ya sekarang kita sudah batasi ruang gerak daripada anggota tubuh kita. Kalau dulu suka keluyuran, kelayaban, nggak jelas, ya suka nongkrong, namanya nongkrong, orang iseng kan, apa aja dikerjain, ya ngelihat perempuan cakep ya digodain, ngelihat apa saja tuh, iseng main kartu, main yang nggak karu-karuan. Nah itu sekarang kita mulai ikat batasi. Dengan apa? Ya pergi ke tempat-tempat baik, silaturahmi, ngaji, sholat, terus wirid, zikir dan seterusnya. Sekarang harus sudah mulai dibatasi apa yang dulu telah kita lepas liarkan. Gak boleh selamanya kita lepaskan itu. Ini anggota tubuh kita yang harus kita jaga, karena ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana nanti akan dimintakan pertanggungjan jawab oleh Allah. Ini nikmat mata kamu gunakan untuk apa? Tanganmu untuk apa? Mulutmu untuk apa? Sampai kelaminmu itu ditanya untuk apa? Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat tersebut yang mestinya itu untuk rangkaian bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan justru malah menjadi bumerang buat kita. Kalau saja kelamin kita digunakan untuk yang baik, yang membahagiakan istri, ya, itu pahalanya besar sampai segitunya tuh. Sahabat makanya bingung, ya Rasul emang apa segitunya? Nyari pahala? Ya iya. Coba kalau menurut kamu gimana? Seandainya itu digunakan untuk maksiat, apa nggak jadi dosa? Ya benar juga. Sahabat itu dibuka wawasannya oleh Nabi. Kalau umpama itu perbuatan liar digunakan nggak karu-karuan, dosa itu jadinya. Tapi kalau digunakan pada hal yang tepat, nah itu jadi manfaat. Kita jadi punya anak, punya keturunan. Orang menikah nggak punya keturunan, kesian. Sebab apa? Barokahnya kita menikah punya anak, kita harapkan anak itu jadi anak yang soleh. Yad'u lahu, yang mendoakan orang tuanya. Sebab apa? Sebab kebaikan yang dilakukan oleh anak ada dalam catatan kebaikan orang tua. Innal hasanatil abna fi mizanil aba. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak ada dalam timbangan kebaikan orang tua. Kok bisa? Iya. Lah dia wujud di dunia itu sebab orang tua.
Adanya dia bisa beribadah, bisa karena orang tua perannya. Dibiayain untuk ngaji, dibiayain untuk sekolah, dibiayain untuk kenal ulama, dibiayain untuk macam-macam. Nah kalau orang tuanya tidak membiayai, dibiarkan mau ngerti agama kayak mau kagak kayak udah urusan nggak bisa itu. Nah ini tuh sebab orang tua. Padahal sepele itu menjadi sebab kita. Nah, dulu itu di dalam kitab Is'adur Rafiq itu ada cerita. Ada ulama itu nggak mau nikah. Kenapa? Karena dia itu nggak punya kerjaan. Ya kerjaannya ya bayang, wirid dan ngaji, cari nafas cukupnya udah, balik lagi, ibadah lagi. Ketika ditawarin orang menikah, waduh nanti bagaimana, saya ini nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, bagaimana menghidupi istri saya, nanti saya zalim. Kalau saya punya anak, bagaimana anak saya zalim, nggak bisa memberikan nafkah padanya. Suatu saat dia ngimpi kiamat terjadi, semua manusia kumpul di padang mahsyar. Orang lagi pada kehausan, dia ngeliat anak-anak kecil pada bawa ketel, bawa air, bawa minuman. Dipanggil tuh Pak Cetong, sini. Apa Pak? Ini saya butuh minum. Oh nggak boleh. Kamu bukan bapak saya, ini buat bapak saya. Jadi buat bapaknya tuh bocah. Jadi dia nyari tuh bapaknya ada di mana buat kasih minum. Nah, dia bangun tidur langsung minta dinikahi. Kenapa? Karena orang Islam yang punya anak, kemudian sebelum anaknya itu balik meninggal dunia, itu nanti jadi celengan buat dirinya. Itu nanti bocah bakal memberikan syafaat buat orang tuanya. Nyari tuh, bawain ketel, bawain minuman buat orang tuanya. Ini yang salah satu fadilahnya. Nah kemudian tangan, bila kita gunakan ya untuk berjabat tangan, memuliakan orang, terus membuat tulisan yang berfaedah, bukan bikin tulisan-tulisan yang memprovokasi orang jadi marah, orang jadi kesel. Bukan itu, tapi nulis hal-hal yang bermanfaat. Istilah kalau sekarang bikin quote, bikin tulisan-tulisan ringkas yang memotivasi orang untuk berbuat baik. Ini besar sekali pahalanya. Kalau orang ikutin nasihat yang kita berikan, betapa banyak pahalanya kita. Gitu juga kita bikin konten video TikTok atau apa yang lagi viral kan TikTok nih. Karena kan TikTok orang pada joget-joget tuh. Ada kampung di daerah mana tuh? Jawa Tengah atau Jawa Barat. Itu semuanya jadi konten kreator TikTok. Udah tua-tua pada joget-joget yang gak karu-karuan. Nah, kenapa orang tidak bikin TikTok tahlilan? Bikin TikTok tahlilan. Bikin TikTok baca burdahan, bikin TikTok baca maulid, bikin TikTok kenapa? Tapi alhamdulillah sekarang ini anak-anak yang muda-muda ya udah mulai kreatif bikin hal-hal yang bermanfaat, yang berbau agama. Yang sifatnya tidak bermanfaat, ya kan sekarang tuh ibu-ibu berjilbab ya pada nari-nari joget-joget, itu apa faidahnya? Ya kan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Ya, kalau joget tangan-tangan gitu itu faidahnya apa? Tidak ada. Hanya sekedar ya senang-senang begitu. Kalau orang having fun, ya hanya sekedar cari senang-senang, ya itu nggak ada manfaat. Ya mendingan dia putar tasbih, zikiran, kayak begitu. Nah ini yang
tangan kita, anggota tubuh kita, pendengaran kita, kaki kita, dan semuanya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Matlabun dukhulul fuqara'il jannata qabla al-aghniyai. Matlabun suatu topik dukhulul fuqara'i, masuknya orang-orang fakir, orang miskin, al-jannata ke dalam surga, qabla al-aghniyai sebelum orang-orang kaya. Ini fadilah orang miskin. Jadi miskin itu ada keutamaannya, ada fadilahnya ketimbang jadi orang kaya. Bagaimana orang yang miskin itu yang bisa lebih duluan masuk surganya ketimbang orang kaya? Miskin di sini, saya ingat dulu guru saya Ki Ahmad Marzuki Zahid itu, ketika kita sholat subuh itu wiridan pada ngantuk, kata beliau, gugan kancamu, gugan nek wong nau ba'da subuh yurisul faqat, nek turu badane sholat subuh nggarai fakir. Iya nek fakir dunia, nek fakir ilmu ya piye awakmu? Bangunin temanmu, jangan sampai tidur habis main subuh, sebab tidur setelah subuh itu bikin orang jadi fakir. Iya kalau fakirnya fakir dunia, kalau fakir ilmu gimana? Maksudnya miskin ilmu, kalau miskin materi dunia nggak masalah. Tapi jangan sampai miskin ilmu. Nah ini yang bahaya. Kadal fakru ayyakuna kufran. Boleh jadi kemiskinan itu menjurus orang kepada kekufuran. Yang fakirnya fakir ilmu. Kalau dia itu kaya harta, hidupnya melarat, nggak bakalan dia jual agamanya, jual ilmu, nggak bakalan. Konsisten, apa-apa yang terjadi ya dihadapi. Nggak bakal ditukar imannya. Nah, ini sama seperti waktu tahun 96. Saya itu belusukan ke kampung-kampung di gunung di Lamongan itu. Saya pikir Jawa Timur itu bebas dari orang-orang yang nggak ngerti agama. Ternyata Masya Allah, di hutan-hutan itu masih banyak orang nggak ngerti agama. Sampai di situ ketuanya itu ketua ya lurahnya lah di situ. Sampai ngajak orang anak-anak muda supaya mau ngaji itu senangnya dibeliin gamelan. Kalau sekarang band lah. Itu dibikin gamelan. Itu tiba-tiba datang pendeta ke kampung tersebut dakwah, ngajak lurahnya, Pak, enak Kristen aja sembahyangnya cuma sekali seminggu. Umat Islam setiap hari 5 waktu, ini orang Kristen sekali doang. Ini lurah yang luar biasa menurut saya. Dia punya ilmu. Apa kata dia? Pak, bukankah kita itu harus berterima kasih kepada Tuhan setiap saat? Kalau nungguin hari Minggu, sebelum hari Minggu saya mati, gimana dong saya? Itu pendeta diam, nggak balik-balik lagi. Masya Allah, nih orang meskipun melarat tapi punya ilmu, diajak itu nggak bakalan konsisten istiqomah. Nah, ini yang orang miskin yang masuk surga sebelum orang kaya. Nah, ini makanya Nabi itu doanya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya sebagai orang miskin, matiin dalam keadaan miskin, dan nanti bangkitkan saya hidup kumpulkan bersama orang-orang miskin. Itu doanya Nabi. Nggak ada orang yang berdoa kayak begini. Sebab fadilahnya orang miskin itu masuk surga duluan ketimbang orang kaya. Nah, Bapak dan Saudara, apapun yang terjadi pada kita, mau miskin kayak mau kaya kayak kita terima. Yang penting jangan sampai miskin ilmu. Ini sudah miskin ilmu, miskin harta. Jangan sampai. Mestinya ya kaya ilmu ya kaya harta juga, dan dermawan. Ini yang luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul fuqara'ul mu'minina al-jannata qabla al-aghniya'i bi khamsati
bi khamsami'ati 'amin. Yadkhulul jannata, yadkhulu fuqara'ul mu'minina al-jannata, yadkhulu masuk fuqara'ul mu'minina, orang-orang fakir dari kalangan orang beriman, masuk mana? Al-jannata, surga. Qablal aghniya'i, sebelum orang-orang kaya, bi khamsimi'ati 'amin, itu dengan jarak 500 tahun. Tuh, orang miskin udah masuk surga, dia udah bercanda sama bidadari. Ya udah makan bareng sama bidadari, udah enggak karu-karuan. Nah, ini orang kaya lagi masih dihisap, tanya-tanya. Nah, ini fadilah orang miskin. Kenapa kok begitu? Ini alasannya. Li'annahum sabaqu fid dunya bil ibadati wa anta tatrukul jama'ata wa tusalli wahdaka. Li'annahum, karena sungguhnya mereka orang-orang miskin. Ya karena nggak punya apa-apa. Mau ngayap kemana, duitnya kagak. Ya udah anteng di masjid. Li'annahum sabaku, karena mereka lebih dulu fid dunya, di ketika hidup di dunia. Apa itu? Bil ibadati, dengan melaksanakan berbagai ibadah di dunia. Jadi emang mau pergi ke sana duitnya kagak, mau ke sini nggak ada yang ngajak, ya udah diem. Kalau orang duitnya banyak mau ngajak kemana-mana, nggak betah di rumah. Tuh orang-orang yang miskin, ini yang lebih dulu masuk surga. Wa anta takrukul jama'ata wa tusalli wahdaka, sementara kamu meninggalkan jamaah salat sendirian, dewekan. Nih kenapa orang miskin lebih dulu masuk surga ketimbang orang kaya. Wa idza shallaitaha naqartaha naqrad daiki. Wa idza shallaitaha, ketika kamu melaksanakan salat, naqartaha, kamu melaksanakannya, naqrad daiki, seperti ayam jago menutul makanan. Ketika kita sembahyang itu cepat sekali. Udah dewekan cepet lagi. Ini seperti ayam notol. Makanya tuh dalam sholat harus ada tumakninah. Jangan cepet-cepet. Meskipun toh sholat kayak tarawih di mana tuh yang viral di daerah Jawa Tengah ya, Jawa Timur ya, itu sah. Ya sebab yang penting itu takbir, kemudian Fatihah, salam. Rukun kaulinya itu takbiratul ihram, Fatihah dan salam. Terus rukunnya itu, rukun fi'linya ya berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk dan sujud, tahiyat. Itu terpenuhi, gak ada masalah. Cuman ya ini dikritik sama Nabi, jangan seperti ayam notol makanan. Ayam jago kan gitu, notol. Nah, itu jangan seperti itu. Ya anteng sejenak. Supaya apa? Supaya ada asarnya sholat itu dalam rangka apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Wal yudil mulki illa ma hasuna wallahu a'lamu bisawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر العظيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا حلالا طيبا باركا فيه حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال نعوذ بالله من حال أهل النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين
Allahumma ja'alna minal ladzina samal qala fatabina hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.